Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tentunya sih di sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan pembahasan kita mengkaji ilmu bahasa Arab dan sedikit demi sedikit masuk ke dalam ilmu gramatikanya atau tata bahasanya yakni nahwu dan juga morfologinya, ilmu yang mempelajari terkait pembentukan kata di dalam bahasa Arab yang dikenal dengan istilah sorof, ilmu sorof. Ya, menggunakan buku bahasa Arab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Jilid yang ketiga karya Syekh Dr. Fanian Badi Abdul Rahim rahimahullah. Dan tentunya kita pun menggunakan buku pendukung lainnya seperti buku terkait pemetaan materi berbentuk slide PowerPoint seperti ini maupun buku syarahnya, penjelasan dari pembahasan di kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga. Baik, langsung saja kita akan masuk ke jilid yang kedua, Ad-Darsu As-Sani. Kita akan masuk di jilid yang kedua, teman-teman semua. Bahwasanya di awal pembahasan, di setiap jilidnya seperti biasa, mu'alif memberikan kita percakapan yang fungsinya untuk pengayaan kosakata. Dan di dalam percakapan tersebut tersimpan tatbik atau penerapan dari kaidah yang akan dibahas nanti setelah percakapan. Nah, tentunya kaidah apa saja yang akan kita pelajari di pelajaran yang kedua ini, yaitu kaidah terkait wawul hal. Wawul, wawul hal. Jadi dalam bahasa Arab itu, waw bisa kita katakan dia adalah apa? Huruf, dan bisa kita katakan dia nantinya, nah, dia adalah kata begitu. Baik. Hurufnya pun bisa kita katakan dia adalah huruf mabani, huruf yang menyusun suatu kata begitu. Dan ada huruf yang masuk ke dalam kalimat, dia memiliki makna-makna tertentu. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang wawul hal. Tentang apa? Wawul hal. Apa itu wawul hal? Nah, di sini ada definisinya. Wawul hali huwa harful wawi. Wawul hal dia adalah huruf wawu alladzi yadkhulu ala jumlatin. Yang dimana wawu ini, huruf wawu ini masuk kepada kalimat, kepada jumlah. Sawa'un kanat fi'liyatan au ismiyatan. Sama apakah jumlah tersebut adalah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jadi wawul hal ini dia masuk kepada jumlah. Baik jumlahnya itu adalah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Wa bisyartin dan dengan syarat tentunya antakuna hadhil jumlatu masbuqatan. Dengan syarat jumlahnya ini jumlah yang dimasuki oleh wawul hal adalah jumlah yang didahului dengan apa? Dengan isim ma'rifat fil kalam, dalam kalam. Maka kalau kita lihat ketika wawul hal ini masuk ke jumlah ismiyah, maka nanti jumlah ismiyah itu jelas sekali dia diawali oleh isim ma'rifat. Contohnya di sini ada hajjajtu wa ana shaghirun.
Di sini wawunya kita maknai dia sebagai wawul hal. Kita lihat dia masuk ke mana? Jumlah ismiyah. Masuk ke mana? Jumlah ismiyah. Dan yang terletak setelah wawu adalah isim ma'rifat. Kemudian wan nasu adalah isim ma'rifat. Di sini ma'rifat dengan al. Kemudian wa huwa naimun, huwa kan ma'rifat juga. Kemudian wa ana, kemudian wa anta. Nah, kemudian dia bisa masuk ke jumlah fi'liyah yang kebanyakannya dan bahkan memang harusnya demikian. Jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu adalah fi'il madi. Nah, ya. Ketika dia masuk ke jumlah fi'liyah, maka fi'il yang mengawalinya adalah fi'il madi. Dan terkadang juga kebanyakannya si fi'il madi itu diawali oleh qad, diawali oleh qad. Nah, contoh walaupun tidak diawali oleh qad bisa asalkan fi'ilnya adalah fi'il madi. Perhatikan di sini asya jaddi aksara min mi'ati amin wa mata wa ana shaghirun. Wa mata wa ana shaghirun. Baik, wa mata wa ana shaghirun. Perhatikan baik-baik. Wawunya yang bermakna hal bukanlah wa mata, tetapi wa ana shaghirun. Nah, ini dia masuk ke jumlah ismiyah pula. Nah, ketika masuk ke fiil madi itu, ketika masuk ke jumlah dan jumlah fi'liyah, fiilnya fiil madi, itu contohnya bisa kita lihat ja'a Muhammadun wa qad gharabatis syamsu. Oke. Nah, terkadang memang yang qad itu mengawali fiil madi. Baik, kita lihat di sini syarahnya. Wawul hal, ini definisi lagi. Wawul hal itu adalah huruf ya, yang dia itu yasihu wuku'iz. Nah, di mana peletakan dari wawul hal itu bisa kita letakkan iz. Iz yang bermakna apa? Zarfiyah. Wa tadakhulu 'alal jumlati al-ismiyati, masuk kepada jumlah ismiyah, di mana kalau masuk ke jumlah ismiyah berarti isim yang mengawalinya ma'rifat au al-jumlah al-fi'liyah awil jumlati al-fi'liyati, atau masuk ke jumlah fi'liyah di mana fiilnya itu nanti adalah fiil madi. Nah, terkait nanti pengiropannya dia bisa dan dia punya pengiropan, kita katakan gini nih. Wawul hal harfun mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Ya, dia adalah huruf. Huruf itu mabni. Kemudian apakah punya mahal dari i'rab? Enggak punya. Maka kita katakan la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian apakah dia beramal? Wala amala lahu. Dan tidak beramal. Tidak beramal maksudnya beramal pada lafal, ya. Tapi terkait pemaknaan pun kita dapati. Baik. Nah, nanti kalau jumlah yang terletak setelah wawul haliyah baru dia nanti punya punya apa? Punya i'rab, itu pembahasan nanti. Tidak kita kaji saat ini ketika kita sedang membaca kitab ini. Nah, perhatikan contohnya ja'al mudarrisu wa huwa yadhaku. Nah, ja'al mudarrisu wa huwa yadhaku. Untuk wawul hal saya lupa tadi. Untuk wawul hal itu dia bisa atau biasa diterjemahkan apa? Dalam keadaan, sambil, atau ketika. Jadi ada tiga terjemahan untuk wawul hal. Yang pertama apa tadi? Dalam keadaan, kemudian Sambil sambil, kemudian ketika. ketika. Nah, ja'al mudarrisu wa huwa yadhaku, ini kita tinjau dari terjemahnya dulu. Mudaris datang wahwa yadhaku sambil tertawa atau dalam keadaan tertawa. Kalau kita terjemahkan ketika nampaknya tidak cocok. Tapi di tempat yang lain
cocok-cocok saja. Insya Allah kita akan lihat nanti. Nah, ini nih. Ketika diartikan ketika di contoh berikutnya. Hajajtu wa ana shagirun. Aku berhaji apa nih ketika Ketika aku kecil atau ketika aku masih kecil. Nah, terkait definisi yang di atas allati yasihu wuqu'u id az-zarfiyah mauqi'aha. Nah, kalau kita cabut atau hapus wawu di sini kita bisa gantikan dia dengan is. Is itu bermakna taklil, ketika, karena, nah menjelaskan sebab gitu ya. Nah, ja'al mudarritsu id huwa yadhaku. Ingat, huwanya jangan diilangin. Kalau huwanya diilangin tinggal fi'il mudhari aja. Boleh nggak? Nggak boleh. Gitu ya. Nanti jadinya atof. Atof fi'il mudhari ke fi'il madi. Bisa, bisa. Gitu. Tapi nanti kalau di atof pun nggak sesuai juga maknanya begitu ya. Nah, ja'al mudarrisu wa yadhaku. Namanya guru datang dan dia sedang ketawa. Ya gitu saja nanti terjemahnya. Diartikan wawu atof. Makanya kalau kita ingin mengartikan dia ini wawul hal, ingat kita masukkan dia kepada jumlah ismiyah yang isimnya ma'rifat atau boleh juga masukkan ke jumlah fi'liyah tapi fi'ilnya madi. Oke, baik. Berikutnya dakhaltu al-masjid wa nasu yusalluna. Saya masuk masjid ketika apa? Ketika orang-orang itu sedang sholat. sholat. Nah, berikutnya wasaltu Makkata, aku tiba di Mekah wa qad gharabatis syamsu. Nah, ini terkadang ketika dia masuk ke jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu fi'il madi, terkadang fi'il madinya itu didahului oleh qad. Qad harfu tahqiq. Nah, ketika aku itu sudah sampai Mekah, nah atau wasoltu ya, aku sudah sampai Mekah ketika apa? Ketika matahari Matahari telah, telah terbenam. iya, ketika matahari telah terbenam. Sampai sini bisa difahami? Nah, ini sama contohnya. Atau ada contoh yang berbeda di sini? Ada. Kita baca contoh yang berbeda. Ini kayaknya nampaknya berbeda dari yang tadi pun. Hajjajtu wa ana shagirun sudah. Kemudian dakhaltu al-masjid wan nasu yakhrujuna minhu. Saya minta peserta untuk yang belum mengganti nickname-nya dengan nomor atau menambahkan nomor pesertanya. Baik, yang ada dulu nomor 11. Silakan dibaca. Peserta nomor 11, silakan baca kalimat nomor 2. Dakhaltul al-masjida wan nasu yakhrujuna minhu. Terjemahkan. Aku keluar, Dakhaltu. datang, Dakhaltu artinya aku masuk. aku masuk ke masjid bersama. Nggak bersama. Kalau bersama itu wawu ma'iyah. Oh Ini iya wawul sih, hal. Tadi kan wawul hal terjemahnya apa? Bisa tiga. ketika ketika Bisa ketika, bisa ketika dalam orang keadaan, atau bisa apa lagi satu lagi? Sambil. sambil Hmm. aku keluar masjid ketika raja itu orang-orang keluar minhu Ketika orang-orang keluar dari darinya masjid. Hu-nya dari kembali ke masjid. masjid. Oh, naam naam Ustaz. Hu-nya kembali ke masjid. Mau kembali kemana lagi? Kan hu kan domir mufrad tuh. Yukhrijuna domirnya jamak. Masa kembali ke domir atau fa'ilah yukhrijun? Nggak mungkin. Atau kembali ke anasu? Nggak mungkin. Ya, naam Ustaz. Baik. Sekali lagi masih antum. Nomor 4. Aisyah Ash Aisyah Aisyah jadi m- mam min Asya Aisyah jadi jadi aksar aksar min min miati amin wa mata wa an wa mata
wa ana saghirun. Ya. Kakekku atau Asya jadi. Aisyah hidup, Mm-mm. Aisyah hidup aksar lebih lama Kakekku hidup lebih dari 100 tahun. 100 tahun. Ya, wa mata dan dia sudah meninggal. Wa ana sogirun ketika Ketika saya aku masih masih kecil. Tadi kan kecil. saya katakan apa? Ada dua wawu di sini. Oke. Mana yang wawu hal? Wa Wawu ana yang masuk ke saghirun. jumlah ismiyah yang ini. Nah, meskipun wawu di sini bisa kita sebenarnya maksudnya begini. Ketika wawu di sini masuk ke fiil madi dan sah-sah saja wawul hal itu masuk ke fiil madi, tapi dalam konteks kalimat ini nampaknya tidak demikian. Ya, karena mata di sini atof ke asya. Gitu. Baik, maka wawunya di sini adalah wawu atof yang ini. Kalau diartikan atau dimaknai wawul hal nggak nyambung. Bisa difahami sampai sini? Insyaallah Ustaz. Nah, lanjutnya coba nomor 5 ini. Peserta nomor 6. Oh, izin menyimak. Peserta nomor 9 tadi sakit. Yang lain coba. Ini siapa yang bisa? Nomornya Coba, jangan lupa ya. oh Ana ya Ustaz, Ana lupa Ustaz, Hmm. Afwan. Nah, nggak apa-apa. Antum silahkan. Biar bisa Anda panggil kalau ada nomornya. Nah Ustaz, Baik, la, silakan Antum baca. la taqra as-sahifata wa anta Nomor 5, ta'a. nomor 5, nomor 5 dulu. Nomor 5, Polat Ustaz. Hmm? Oh, polibat. Enggak, Polibat. tolap tuh. Oh, tolap, Tolap tuh. tolap, tolap tul ilmu wa ana mutazawwijun. Aku, aku, be, ah, sebentar, Aku sebentar. menuntut ilmu. Aku menuntut ilmu ketika aku sudah menikah. Betul sekali. Nah, nanti Betul. untuk terjemahannya bisa disesuaikan. Nanti kalau sambil, enggak ini juga ya. Aku menuntut ilmu sambil menikah. Ya, nggak Iya, pas Ustaz. Nah, ya. berarti memaknai si wawu hal ini kembali lagi kepada padanan jumlah tersebut ya Ustaz. Mana yang tepat antara sambil atau Untuk ketika begitu ya? menerjemahkannya lebih tepat ya, untuk menerjemahkannya. Karena tadi saya Iya. udah berikan opsi untuk ya terjemah dari wawul hal ada tiga. Bisa ketika, bisa sambil, bisa dalam keadaan. Nah, dalam keadaan pun kita terjemahkan wawul hal bisa saja. Aku menuntut ilmu dalam keadaan aku sudah menikah. Itu yang Menikah. paling idealnya. Namanya juga wawul hal, hal kan keadaan. Lanjut nomor 6. Nomor 6. Geser boleh Ustaz. Hmm? Itu geser, Ana nggak nampak. Nomor 6. Nomor 6. Kelihatan kan nomor 6 ya? Yang tadi antum baca. Nah, Ustaz Afwan terpental Ana. Oh gitu Nomor keluar 6. dari 6. Nah, Afwan Ustaz. La taqra, la taqra uh, as-sahifata wa anta ta'asha fil. Tamsi, jalan, jalan, Oh, jalan. afwan. Wa anta tamshi fi syari'i. Fi syari'i. Jangan membaca koran, Ketika jangan kamu ketika kamu sedang berjalan di di jalan. Syari artinya apa? oh Jalan. di jalan, nah Ya, Ustaz. baik. Berarti Untuk nomor 5 tadi tolabtul ilma ya. Tolabtul ilma. Tolabtul ilma. nah Ustaz. Bukan tolabtul ilmu. Tolabtul ilma. Gitu. Lanjut nomor 7. Qala ta'ala Qala ta'ala la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu Oh, dekati sholat ketika kamu apa? Sukaro dalam keadaan apa? Mabuk hilang sul akal. sukaro. Baik, Nah, surah Ustaz. An-Nisa ayat 40, ayat empat Tiga. puluh tiga.
Sampai sini bisa difahami? Insya Allah Ustaz. Insyaallah na'am Ustaz. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Jika tidak, kita langsung masuk ke praktek. Ini percakapan Mudaris dan Faisal. Nah, sudah mulai tidak ada harokatnya. Karena kosakata yang tidak diberikan harokat di sini sudah sering dijumpai di buku pertama dan buku kedua. Silakan. Siapa yang mau? Dua orang. Oke, saya tunjuk saja. Coba Ustaz Tadi siapa? boleh. Ada yang mau mengajukan? Nggak apa-apa. Ana boleh Ustaz. Oke, oke. Berarti sama peserta nomor 11. Silakan. Bismillah. Eh, Al-Mudarris Aina Hamid. Diulangi, harokat akhir jangan ditinggal. Al-Mudarrisu Aina Hamidun. Di mana Hamid? Faisal sayati ba'da qalilin insya Allah. Dia akan datang sebentar lagi insya Allah. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammama. Saya saya melihatnya ketika dia masuk ke kamar mandi. Betul Sahih, begitu betul Ustaz. sekali. Kenapa wawu di situ antum artikan ketika? Karena kalau sedang kan tidak pantas Ustaz. Atau sambil afwan, Jangan sambil masuk gitu kamar mandi. jawabannya. Langsung aja jawab karena wawu di sana adalah wawul hal. Oh, Itu naam. langsung. Nah, Ustaz. Al-mudarrisu wa aina Hamzatu, dan di mana Hamzah kharaja minal fasli wa huwa Aduh, yahmilu aduh, aduh, aduh. Bukan gitu bacanya. Ini percakapan maksudnya. wa aina Hamzatu, dan di mana Hamzah Nah, nanti dibalik sama peserta Faisal. nomor 11. Gitu ya. Ini kan percakapan. Siapa yang jadi mudaris dulu, Afwan? Ulang berarti ya Ustadz ya. Ulang, Supaya ulang. Jadi jangan dibaca satu orang full, enggak. Ini kan ada dua orang ganti-gantian gitu. nah Nah, Ustadz gitu. Afwan, Baik. Anda belum tahu. Oke, baik. Oh iya, benar. Oke, jadi saya kasih tahu dulu rules-nya. Setiap membaca percakapan, ya tidak dibaca semua. Pilih mau jadi tokoh siapa. Setelah baca Arabnya, terjemahkan. Nah, kalau ada pertanyaan dari Ana, langsung dijawab. Pertanyaannya seputar materi yang udah dibahas. Baik Ustadz. Nah, diulang. Berarti antum jadi mudarrisun. Apa nomor Coba. pesertanya antum belum dicantumkan. Iya belum Ana nomor 3 Ustadz. Oke, Nanti baik. Ana rubah naam. Iya, baik. Nah, untuk nomor peserta nomor 3 berarti jadi mudaris, baca kalimat yang mudaris saja. Setelah baca langsung terjemahkan. Kalau ada Naam. pertanyaan dari Ana, nah langsung Ana tanyakan dan antum pun bisa langsung menjawabnya. Dan berikutnya peserta nomor 11 berarti dia membaca Khoroja. kalimat Faisal ya, seperti tadi rulesnya. Silakan dimulai dari mudaris. Tafadhali. Al-mudarrisu aina Hamidun. Di mana Hamid? Saya ati ba'da qalilin insyaallah. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammama. Saya ati tadi apa Ustaz? Hmm? Dia terjemahkan coba. Saya tiba ada qalil. Saya ati. Ma ma'ana Ustaz? Apa? Ma ma'ana saya ati Ayo. akan datang Nah. ya. Dia akan Ini datang. kan fiil mudhari, artinya datang. Kemudian ada sin. Sin ini huruf apa kemarin? Harfu tanfis namanya. Sin ini adalah harfu tanfis. Di buku kedua kita udah belajar. Harfu Nah, tanfis Ustaz. bimakna al-mustaqbal al-qarib. Yaitu yang akan datang tapi dekat. Terjemahnya akan. Berarti, ya'ti ini kan dia ada fa'il. Fa'ilnya apa? Ata datang. Ata yati. Fa'il. Fa'il. Apa fa'ilnya ya'ti?
Hmm? Dia Ustaz. Fa'ilnya ya'ti. Ayo. Fa'ilnya ya'ti. Aku. Fa'ilnya ya'ti. Ayo. Ini kan kita lagi belajar bahasa Arab. Jawabnya jawaban bahasa Arab dong. Jangan bahasa Indonesianya. Ustadz. Huwa. Ah, gitu. Oh, Ya. Oh, wah. maaf. Ini kita bukan lagi belajar bahasa Indonesia. Nah, bahasa Nah, Arabnya dulu. nah, nah. Fa'ilnya kan makanya kan saya bilang bukan pelaku atau subjek, fa'il. Kita tahu memang Hmm, artinya fa'il subjek gitu. Nah, ya. Apa fa'ila ya'ti huwa? Oke, itu domir kan berarti kata ganti. Nah, dalam bahasa manapun kata ganti itu selalu kembali dia. Selalu kembali ke kata asalnya. Berarti huwa di situ kembalinya kemana? Amin. Hamid. Hamid. Dia akan datang maksudnya apa? Hamid akan datang. Karena si Mutaris kan nanya tentang Hamid begitu. Hamid akan datang. Ba'da qalil artinya apa Ba'da qalil? Sebentar lagi. Sebentar lagi. Gitu. Insya Allah. Sebentar lagi insya Allah. Nah, sekarang artikan nih ra'aitu huwa yadkhulul hammama. Aku melihatnya ketika dia masuk ke kamar mandi. Betul sekali terjemahnya. Saya akan tanya i'rabnya sekarang. Ra'aituhu tidak, yang hu-nya aja coba. Hu-nya apa i'rabnya? Fa'ilun Enggak fa'il dong, kan ro'a itu. Saya melihatnya. Nya, nya, nya. Nah, nya itu dapat dari hu ini nih. Kalau dalam bahasa Indonesia kan nya itu jadi objek tuh. Berarti dhamir hu di sini jadi apa? Maf'ulun bih. maf'ulun bih, Ustaz. Ya, tapi kan dia domir nih. Nah, dia domir yang bersambung. Domir yang bersambung itu sebutannya apa? Domir 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 muttasil. Mutasil. muttasil, domir muttasil. Kalau domir itu mabni apa mu'rab? Mabni. Mabni. Maka katakan domirun muttasilun mabniun. Nah, berarti dia i'rabnya bukan secara lafal tapi secara mahal. Bagaimana cara mengatakannya? Fi mahalli kan dia jadi maf'ul bi nih. Maf'ul bi mahalnya apa? Nah, Maf'ulun Nasbin. nasob. Berarti domir ha di sini adalah domirun muttasilun mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun Maf'ulun bihi. bih. Saya ulangi. Ya. Tidak perlu diingatkan kalau belajar harus sedia buku tulis atau buku kitab ini ya. Nah, kemudian ada pulpen atau pensil dan penghapus. Bisa Ditulis. diulang, Ustaz? Nah, Iya, saya akan ulangi. Ra'aituhu hu-nya nih kita i'rab dia adalah domir muttasil. Kan kita udah pernah jumpa domir ini di mana di buku yang kedua. Dia adalah domir muttasil. Domir muttasil itu apa? Domir yang bersambung. Kalau di sini dia bersambung dengan fi'il. Ah, dia domir muttasil mabni karena domir kan mabni. Domir muttasil, domirun muttasilun mabniun. Fi mahalli nasbin pada mahal nasab sebagai apa? Maf'ulun bih gitu. Atau ra'aituhu kita katakan mabninya di atas apa? Mabniun ala dhammi gitu. Mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Selesai. Nah, untuk mengi'rab wawul hal bagaimana wawul hal tadi i'rabnya? Nih i'rabnya nih. Wawul hal ini i'rabnya nih. Ah, Harfun mabniun al fathi. harfun mabniun alal fathi. La mahalla lahu minal i'rab. Sudah ditulis ya. Tuh. Wawul hal i'rabnya adalah harfun mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab wala amala lahu.
Berikutnya, kita kembali lagi di sini. Wa huwa yadkhulul hammama. Oke, wawunya di sini tadi diartikan ketika, berarti dia menjadi wawul hal. Silakan di i'rab. Masih yang tadi, peserta nomor Yang 11. yang waw hal Kak Ustadz. Iya, betul. Waw hal harfun mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi wala amala lahu. Betul sekali. Ya. Kemudian, yang hammamnya saja nih. Hammam di i'rab, coba di i'rab. Hammama. Mansubun Ustadz. Oke, Maf'ulun bi. kedudukannya dulu. Kedudukannya dulu. Maf'ulun bi. Mansubun wa alamatu nasbihi fathah fathata fathatu fathatu fi akhirih. Fathahnya itu zahirah atau sembunyi nih. Zahirah. Nah, berarti diungkapkan juga fathatun zahiratun. Kalau nakirah tanwin. Kalau nggak mau ditanwin berarti ma'rifatkan al-fathatu az-zahiratu gitu. Diulangi Nah, sekali lagi tanpa bantuan saya. maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu fi akhirih. Betul. Baik, lanjut Mudaris. Al-mudarrisu wa aina hamzatu, dan di mana Hamzah? Oke, lanjut Faisal. Kharaja fasli wa huwa yahmilu kitabuhu. Eis. Ini bentuk Kitabahu. jamak. Ini bentuk jamak. Kut- Kalau kitab Kutubahu, itu Kutubuhu. ada alif setelah ta. Kutubuhu. Kok kutubahu, kutubuhu? Kok kutubuhu? Ayo. Ada yahmilu. Yahmilu udah ada fa'ilnya. Kembali kepada huwa. Kutubahu. Ayo, jangan ragu-ragu. Apa nih? Anak takut salah Ustaz. Hah? Kutu? kutubahu, Bahu. Ustaz. Kutu? Bahu. Kutu bahu. Dirop lagi deh. Ayo. Dirop lagi. Kutuba. Kutubanya aja. Anak Ustaz. Kutubanya dirop lagi. Maf'ulun. Yang punya atau langsung kutubuhu Kutubanya langsung. saja. Ba. Maf'ulun bi. Benar Kak Ustaz? Mansubun wa ala nasbihi al-fathatu al-zahiratu fi akhirih. Betul. Coba saya mau tanya. Peserta nomor 2. I'rab dari hu di sini. Silakan. Tolong semuanya didengarkan. Kalau bisa ditulis, tuliskan. Kalau kecepatan, ya sudah. Nanti dengarkan rekaman, ditulis pelan-pelan lagi. Peserta 02, di Nah, Irob hu Ustaz. di sini. Ini domir yang bersambung kepada isim. Otomatis jadi mudhof ilaih ya. نعم أستاذ الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. Diulangi sekali lagi dengan tempo yang lebih lambat dan teman-teman kembali fokus dengarkan. Itu sudah betul tadi. Diulangi lagi. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. Barakallah fiik. Baik. Masih lanjut tadi ya, peserta nomor 11, 011. Lanjut, Azunnu. Adunnu annahu roja'a roja'a Kenapa roja'a. roja'u? Nah Ustaz, roja'a Roja'a, betul. ilal
ilal mahaji'i. Oh, mahaji itu bentuk jamaknya ini. Um, Ini di buku kedua. Ini di buku kedua pelajaran keberapa ya? Awal-awal. Na'am, Ustaz. Asrama ini artinya. Na'am, Ustaz. Apa bagaimana bacanya? Ilal Muhja'ah, apa? mah, Ayo jangan ragu, itu udah betul tuh. Ayo antum jangan ragu. Salah ilal sesuatu hal yang wajar, jangan muhja'ah. takut. Hmm? Fathah, Ustaz. Apanya fathah? Harokatnya. Harokat huruf yang mana? Al-mahjah. Mah? Hah? Al-mahjah. Ayo jangan ragu, jangan ragu. Langsung. Al-mahja'i. Al-mahja. Ah, oke. Coba pastiin langsung, jangan ragu. Itu udah betul tuh. Ilal mahja. Ilal Ah, mahja'ah. aduh. Ulangi, Ilal kan ada ila. Ada ila. ilal mahja'i. Ana ragu, Nah, Ustaz. gitu. Ulangi lagi secara tegas, coba. Azunnu annahu roja'a ilal mahja'i. Betul. Ilal mahja'i. Baik, barakallahu fiik. Artinya apa? Saya mengira sesungguhnya dia kembali ke asrama. Ya, saya mengira bahwasanya dia telah kembali ke asrama. Naam. Oke, silakan. Muawiyah. Gak apa-apa, Muawiyah ini yang tadi baca Faisal. Yang baca apa namanya? Mudaris. Muawiyah ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustausofa. Saya melihat dia ketika ketika dia masuk klinik, Ustaz. Ketika Betul, dia betul, sedang betul. masuk ke Yakin aja dulu, klinik. kalau salah pasti langsung saya timpali. Hmm. Nah, Sebelum Ustaz kalau timpali, saya siap-siap makanya. apa? Sebelum Ustaz timpali, saya siap-siap makanya. Berarti ini ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustausofa. Saya melihat dia ketika dia sedang masuk klinik. La'allahu maridun, la'allahu maridun, kejap Ustaz, sabar. Mungkin saja, boleh gitu, mungkin saja dia sakit. Jangan-jangan dia sakit. Nah, la'alla, oke, tadi kita belum bahas soal la'alla ya. Nah, sini ada la'alla ini. Ah, ini dia la'alla. La'alla itu punya dua makna, teman-teman semua. Ini kembali lagi ke materi. La'alla itu dia punya dua makna. Makna yang pertama dan umumnya adalah taroji. Makna Kalau taroji yang berarti pertama dan utama, bukan utama ya, seringnya adalah taroji. Taroji itu apa? Berharap. Terjemahnya adalah semoga. Contoh di sini, la'allahu bi khairin. La'allahu bi khairin. Semoga dia baik-baik saja. Nah, la'allahu bi khairin itu sama seperti kita mengungkapkan kalimat arju ayyakuna bi khairin. Semoga dia baik-baik saja. Makanya ketika ada orang bertanya tentang kabar kita, kaifa haluka, kita bisa katakan ana bi khair dan balas dengan kalimat ini. La'allaka bi khairin atau bisa arju antakuna bi khairin. Gitu. Kemudian kita masuk makna yang kedua dari la'alla. Makna yang kedua dari la'alla itu adalah kalau di sini isfaq ya. Nah, isfaq itu sama seperti tawaku. Kalau kita baca kitab-kitab bahasa Arab yang lainnya, membahas tentang la'alla. Nah, isfaq ini dimaknai juga tawaku. Tawaku itu adalah kekhawatiran. Jadi la'allahu maridun. Nah, la'allahu maridun. Dia sama seperti kita mengungkapkan atau mengucapkan akhsya ayyakuna maridon. Bukan taroji. Kalau taroji jahat sekali. Ya, kalau taroji jahat itu namanya. Nah, nah di sini maknanya adalah
Seperti akhsha ayyakuna maridon. Aku khawatir dia itu sakit. Atau jangan-jangan begitu. Dia sakit. Nampaknya dia sakit. Bisa kita katakan demikian. Kemudian, la'alla, la'alla itu fungsinya sama seperti inna. Masih ingat soal inna? Pelajaran pertama, kitab Durusul jilid yang kedua. Pas banget pembahasan pertama. Yaitu apa? Menasobkan isim dan merofakkan khobar. Sabar. Maka maridun di sini, maridun di sini, maridun di sini itu adalah khobarnya la'ala. Isimnya la'ala mana? Hu di sini yang nempel. Paham ya? Baik, sekarang kita masuk. Kalau Ustaz. Lanjut al-mudarris, berarti masih antum. Al-mudarrisu syafahullah. Syafahullahu. Mata roja'tum min Makkata ya ikhwanu. Tadi syafahullah semoga Allah menyembuhkannya. Kapan kalian pulang dari Mekah, wahai saudara-saudara? Nah, Gitu Ustaz. sahih, betul. Oke, Faisal, silakan. Serta nomor 11. Roja'na Mm-mm. roja'na masa'a amsi kharajna min Makkata wasyamsu tatlu'u wa wasalna taibata at-tayyibata wan nasu yakhrujuna minal masjidin nabawiyyi ba'da shalah zuhri ba'da salata zuhri Ba'da sholatiz zuhri. salati zuhri. Ba'da itu mudhof. Berarti isim yang terletak setelah ba'da menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih kan majrur. Nah, lafal sholah menjadi mudhof ilaihnya ba'da. Karena dia mufrad berarti tanda jernya kasrah. Roja'na masa amsi. Apa artinya? Kami pulang kemarin sore. Terus, terus, Kami terus. kami pulang dari Mekah Kami keluar dalam dari Mekah. Kharajna. Kami keluar dari Mekah ketika ketika matahari syamsu syamsu. Ma makna syamsu? Ustaz? Matahari matahari Terbenam. eh terbenamkan gorobat tadi. terbit. Terbit ini. Terbit. Ketika Mm-mm. matahari terbit. Dan Kami kami sampai sampai kota Thayyibata Thayyibah. pujian namanya kota Apa? Madinah. Apa? Itu pujian nama kota Madinah, Ustaz. Apa? Kami pulang. Mana kami pulang? Wawasolna kan kami sampai. Kami sampai, astagfirullahaladzim. Iya. Thayyibatat thayyibah. Di sini Ana catat pujian nama kota Madinah. Apa? Ana lihat catatan Thayyibatat thayyibah itu pujian namanya kota Madinah. Apa itu, Ustaz? Betul, 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 betul. Kami sampai di Madinah, maksudnya seperti itu ya. Hmm. Kami sampai Madinah, kami sampai Madinah. Kemudian lanjut. Dan dan orang-orang keluar dari Masjid Nabawi setelah sholat zuhur. Nah, wawunya itu kita artikan dan atau apa? Oh iya, dan apa, Ustaz? Mm-mm. Ketika orang-orang keluar dari Masjid Nabawi setelah sholat zuhur. Ya, baik, barakallahu fiik. Lanjut al-mudarris. Al-mudarrisu taqabbalallahu umratakum. Semoga Allah menerima umrah kalian. Betul Amin. sekali, Mbak. Kabulkan. Amin.
Amin ini adalah isim fiil amr. Ya, isim fiil amr itu bagaimana? Lafalnya isim tapi maknanya adalah fiil. Nah, ketika dia dimaknai fiil, maka nanti dia punya jenis fiil apa gitu. Karena fiil kan ada tiga. Ada madi, ada mudhari, ada amr. Nah, di sini dimaknai fiilnya amr. Nah, maka di amin itu maknanya adalah istajib. Istajib itu artinya adalah kabulkan, kabulkanlah. Nah, disunnahkan kan dalam sholat, dan ini ada di kitab Sunan Abu Daud. Ketika imam telah selesai dari membaca surat Al-Fatihah, dan juga selesai dari ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita ungkapkan amin yang maknanya istajib, kabulkanlah. Kenapa begitu? Karena itu adalah doa. Dan tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni hidayah. Oke, kita lanjut lagi. Al-Mudarris, silakan. Al-Mudaris. Iqra al-hadisa al-maktuba ala saburati ya Muawiyatu. Betul. Terjemahkan. Ya, bacalah hadis yang tertulis di Betul. papan tulis, wahai Muawiyah. Betul sekali. Lanjut. Muawiyah. Ya ko ya kofa Yakifu. Yakifu. yakifu yakifu wa yaqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Apa Dia artinya yakifu? dia berdiri sambil membaca Ah, betul sekali. Dapat terjemahnya sambil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Al-Mudarris. Iqra wa anta jalisun. Eh, bacalah, bacalah dalam keadaan kamu duduk. Betul sekali. Pas terjemahnya dalam keadaan. Baik, jadi Amin. dia duduk dulu baru baca. Oke, lanjut Muawiyah. Uridu an aqra'a wa ana waqifun. Waqifun. Jangan ragu, udah pasti itu domah. Jadi khobarnya ana. Wa Gitu. ana waqifun. Betul. Aku ingin membaca sambil berdiri. Aku Sahih, berdiri. mumtaz, sahih, mumtaz. Betul ya. Lanjut. Al-Mudaris. Kama tasya. Al-Mudarrisu. Al-Mudarrisu. Al-Mudarisu. Kama tasya'u. Masya Allah. Artinya apa nih? Eh, terserah boleh Ustadz, atau sebagaimana yang kamu inginkan. Nah, sebagaimana yang kamu inginkan, terjemah mudahnya di kita kan terserah. Gitu. Jadi kan bisa kamatasya atau masyita. Terserah. Oke, barakallah fiik. Muawiyah sekarang. Kita masih membaca teks ini. Silakan Muawiyah. Ini hadisnya nih. Ini hadisnya. Anak kau Ustaz Iya, antum. Kan masih antum. an, an Sabar Bu. Jabirin radhiyallahu anhu qala ataitun Nabi sallallahu Harokat Nabiyya akhir jangan sallallahu ditinggal. alaihi Harokat akhir jangan ditinggal. Atau itu Nabi apa? ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjidi faqala shalli raka'ataini. Apa itu? Terus nih masih ada nih. Belum dibaca. Matfaqu alaihi. Bukan. Muttafaqun alaih. Gitu. Nih tulisan muttafaq alaih itu seperti ini. Oke. Oke. Kita ganti kepada yang lain ya. Karena 10 menit lagi. Taib barakallahu fiik. Terima kasih peserta nomor 11 dan peserta nomor 3. Nah, sekarang kita baca ini peserta nomor 4 dan nomor 2. Peserta nomor 4 menerjemahkan Ya, Muawiyah terlebih dahulu. Dan peserta nomor 2 jadi mudarris. Dibaca dulu, Ustaz. Nggak usah, tadi sudah dibaca oleh peserta nomor 11. Antum terjemahkan saja.
Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Radhiyallahu anhu terjemahnya apa? Allah meridhoi Allah Semoga Allah ridho meridhoinya. Allah meridhoinya ataitan Jabir. nabiyah. Kok Ataita? Kan tadi udah dibaca. Ataitu Oh, ataitu Ataitu. nabiyah. Apa artinya Ataitu Nabiya? Ya'ti itu fiil mudhari'nya ata. Apa artinya ya'ti tadi? Datang, Mendatangi ya Ustadz. datang. Sedang Ya. Nah, di sini ata itu saya fiil datang kepada madhi. Rasulullah. Hah? Saya datang kepada Rasulullah Betul, boleh. wa sallallahu alaihi wasallam dan dia di masjid. Apa waw di situ? Terjemahnya itu wawul hal. Ketika dia di masjid Betul, ketika beliau yakni Nabi Muhammad di masjid, faqala dan Rasulullah pun Nabi Muhammad dan bersabda. dia bersabda, "Sholli rakaatain." Salatlah 2 rakaat. Nah, salatlah 2 rakaat. Muttafaq alaih. Hadis ini disepakati. Muttafaqun Barakallahu alaih. fiik. Nah, lanjut. Al-Mudarris. Peserta nomor 2 tadi ya. Al-mudarrisu ashrahu lakum ad-dars al-ana. Fasma'u wa la taktubu syai'an wa ana ashrah. Saya akan menjelaskan kepada kalian, saya akan menjelaskan pelajaran sekarang kepada kalian. Fasma'u, maka kalian dengarkanlah, dan janganlah kalian menulis sesuatu di saat saya sedang menjelaskan. Masya Allah. Di saat dapat lagi terjemahnya tuh. Tulis ya teman-teman yang lain. Nah, sambil. Di saat itu sama aja ketika ya. Nah, bisa sambil, bisa dalam keadaan, bisa ketika. Nah, dibikin enak saja. Itu kan satu substansi yang sama itu. Lanjut. Takti tadi. Ta'ti al-wawu lima'anin katsiratin. Masya Allah. Wawu datang dengan makna yang banyak. Ya, Minha al-atfu, di salah satu antaranya. di antaranya adalah ataf. Nahwu, contohnya, kharaja Zubairu wa Hamidun. Telah keluar Zubair dan Hamid. Betul. Terus. Darosna al-yawma as-sirata wal fiqha. Hari ini kita telah belajar sirah dan fikhi. Akaltu wa syaribtu. Saya telah makan dan saya telah minum. Wa minha al-qasamu. Dan diantaranya adalah qasam. Nah, kosam makna dari waw. Nahwu, contohnya, wallahi ma ra'aituhu. Demi Allah, saya tidak melihatnya. Wa wawul qasami min hurufil jarri. Dan wawul qasam salah satu di antara huruf jar. Oke, baik. Lanjut lagi, ini Wa panjang. minha al-halu. Dan diantaranya adalah al-hal. Nahwu, contohnya, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjidi. Saya telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sedang berada di masjid. Ai hala kaunihi fil masjid. Atau dia dalam keadaan berada dalam masjid. Betul sekali. Jadi makna dari Ra'it wawul hal itu adalah hala kaunihi. Gitu ya. Nah, lanjut ra'aitu. ra'aitul hasana wa huwa yakhruju minal maqsifi. Saya melihat Maksif apa Hasan. maksaf? Oh, Bisa maksif, bisa maksaf. Walaupun umumnya maksaf. Maksaf, apa arti maksaf? Kantin. kantin. Oke, terjemahkan. Saya melihat Hasan dan dia sedang keluar dari kantin. Ai hala khurujihi minhu. Yaitu dalam keadaan dia keluar darinya atau dari kantin. Wa ilaikum amthilatan ukhra liwawil hali. Dan untuk kalian beberapa contoh lain untuk wawul hal. Wahid, yang ke-1, mata abi wa ana saghirun. Ayahku meninggal dan aku masih dalam keadaan
Masih kecil, masih dalam keadaan kecil. Apakah? Wawunya antum masih artikan dan. Ini kan wawul hal. Dan saya masih kecil. Ketika. Kan wawulnya wawul hal. Ketika saya masih kecil. Abi mata ketika saya masih kecil. Gitu. Lanjut nomor 2. Eh, Dakhaltul masjida wal imamu yarka'u. Saya telah masuk ke dalam masjid dan imam sedang ruku'. La, Ketika. Ulangi. dan imam saya telah masuk ke masjid ketika imam sedang ruku'. Begitu. Lanjut nomor 3. Akan ketika kamu kenyang. Kenapa emang? Nanti tambah kenyang ya. Baik, lanjut. La'allakum fahimtum. Semoga kalian faham. Hati al-ana misalan liwabil atfi ya ayyubu. Berikan kepada aku sekarang satu contoh untuk waw ataf, wahai Ayyub. Baik, silakan. Ayo, baca. Dhahabtu ila suki Dhahabtu ila suki wastaraitu asya. Dhahabtu ila suki wastaraitu asya. Saya telah pergi ke saya telah pergi ke pasar dan telah membeli sesuatu. Lanjut, Mudaris. Al-mudarrisu ahsanta hati misalan liwawil qasami ya Muawiyatu. Wallahu Bentar, terjemahkan dulu. Bagus. Berikan satu contoh untuk waw qasam, wahai Muawiyah. wallahu ma gitu qattun. Demi Allah, Kotu. Tidak ditanwin tuh. qattu. Mm-mm. Demi Allah, saya tidak gaib. Saya tidak pernah nggak hadir, gitu. Saya tidak pernah nggak hadir. Masih ingat kotu ya? Nah, masih ingat kotu? Nah, ntar di flashback kembali pelajaran sebelumnya. Lanjut, Mudaris. Al-mudarrisu ahsanta hati misalan liwawil hali ya Faisalu. Bagus. Berikan satu contoh untuk wawul hal, wahai Faisal. Dakhaltul masjidah wal imamu yakhutbah. Saya telah masuk masjid ketika imam khutbah. Iya, ketika sedang berkhutbah. Baik, barakallahu fiik. Tinggal satu halaman lagi. Ahsanta. Al-mudarrisu ahsanta hati misalan akhar ya Yunus. Bagus. Berikan satu contoh lain, wahai Yunus. Talabtu ilma wa ana kabirun. Saya Afan, ketika suaranya putus-putus. Tolabtul ilma wa ana kabirun. Saya mencari ilmu ketika saya sudah besar. Gitu. Baik, kita ganti kepada peserta yang lain. Nah, silakan peserta nomor 6 dan peserta nomor 9 mau? Nah, Ustaz. Peserta nomor 9? Boleh, Ustaz. Oke, baik, silakan. Ahsanta ya Abdullah, ya Abdullahi. Udhkur ayatan fiha wawun fil hali. Bagus. Terjemahkan, bagus. Bagus. Wahai Abdullah, udhkur sebutkan ayat yang di dalamnya ada wawu untuk wawu halnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله Ilaih لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Yang Pengasih bilang dan godaan Maha setan yang apa? Penyayang. Setan yang bagaimana? Hah? Ar-Rajim. Oh iya, yang terkutuk ya Ustaz. Betul, lanjut. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini nggak usah diterjemahkan Sesungguhnya, yang ini, langsung saja. Mana nah, wawul halnya? sesungguhnya orang-orang kafir Nggak usah diterjemahkan. Mana wawul halnya? awal halnya. Wahum kufarun. Waw ini Paham? ya. Ini jawabannya udah ada tuh. Oke, dibaca langsung mudaris biar Hmm. cepat. Masih lanjut. Itu yang tadi. Nomor 9. Masih antum ini sesi antum. Ya. Nah, Nomor 9 Ustaz. iya betul. Masih Yang antum. ahsanta baqiya salasu Enggak. Ini daqaiqa. dulu. Aina wawul hali. Aina wawul hali fi hadhil ayati. Fi qawlihi ta'ala. Diterjemahkan. Jangan lupa. Habis baca, Nah, terjemahkan. Ustaz. Gitu. Di mana wawu hal pada ayat ini? Mm-mm. Fi qawlihi ta'ala wa hum kuffarun. Terjemahkan. Di dalam firman Oh, Allah. Wahum kufarun. Begitu. Lanjut mudaris. nah. Ahsanta baqiya salasu daqaiq. Wahal min su'alin. Hmm. Bagus. Tertinggal 3 menit. Apakah ada pertanyaan? Lanjut. Ma'naha. Afwan Ustaz. Naam, ladayya su'alun. Ma ma'na al-hurumu fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Ya, saya memiliki pertanyaan ya Ustaz. Apa arti Terus. Jangan ragu. Kalau salah langsung saya kasih tahu nanti. nah, Ustaz. Apa arti hurum di dalam firman Allah ya ayyuhalladzina amanu Ya. wahai orang-orang Cukup, yang nggak beriman. usah diterjemahkan. Nah, Berarti hurum yang di sini apa maknanya? Nah, lanjut mudarisun. Ma'naha muhrimuna. Mufraduha haramun ay muhrimun. Maknanya adalah orang-orang yang berihram. jaza Bentuk tunggalnya adalah haramun Mm-mm. atau muhrimun. Ah, betul sekali. Soid itu berburu. Nah, ini jadi larangan orang-orang yang ada di tanah suci ketika sedang berihram. Ya, dia nggak boleh ngebunuh tuh. Nah, ya, hewan yang ada di sana dan lain sebagainya. Baik, ketika wawunya kita terjemahkan apa? Ketika antum sedang berihram. Muawiyah. jazakallahu khairan. Hmm. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Lanjut. Ya baik, saya saja. Yarinu al-jarasu. Apa makna yarinu? Ronna yarinu. Semuanya boleh jawab. Bel berdering, Yarinu saja yang saya tanya. berdering, Berdering. Dia fiil mudhari atau madi? mudhari. Mudhari. Al-jarasu baru bel. Yarinu al-jarasu bel berdering. Wa yakhruju al-mudarrisu. Dan Wa keluarlah huwa guru yaqulu. Naam. Wa yakhruju al-mudarrisu wa huwa yaqulu. Apa artinya ini? bahwa yakulu dan ketika dan berkata dan dia berkata Nah, dan berwahyu guru keluar ya. sambil mengucapkan gitu. Mm, Dan guru keluar sambil mengucapkan, bukan ketika tapi sambil. mm. Sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebetulnya kita sedang belajar juga sama mudaris yang ada di percakapan ini. Ini kalau saya bilang, Masya Allah penulis kitab ini. Membuat percakapan, di mana percakapan seorang guru dengan murid, dan materi yang sedang dijelaskan di dalam percakapan itu merupakan materi yang disajikan juga dalam ya pelajaran di buku ini yang sekarang atau ingin kita bahas.
Baik, nanti kalau bisa diulang kembali dan dicatat pelan-pelan. Nah, kalau ada yang kurang difahami, silahkan ditanyakan di grup. Satu pesan saya ketika belajar tidak usah ragu. Nah, ya, langsung saja berani saja. Nah, berani saja. Dan antum pun eh, baca aja. Dan insya Allah ke depannya pun untuk koreksian itu tidak di tengah-tengah kalian atau teman-teman sedang membaca. Tapi ketika teman-teman sudah selesai membacanya, baru saya berikan koreksian di sana. Baik. Ada pertanyaan mungkin sebelum ditutup? Tidak ada yang belum kebagian untuk membaca, insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi pembelajaran kita ini tidak terfokus kepada saya, tak akan tetapi terfokus kepada teman-teman. Saya di sini hanya sebagai fasilitator saja. Dan inilah pembelajaran yang insya Allah bisa membawa dan akan lebih dekat membawa eh, tujuan ya, nilai dari pelajaran ini, yaitu bisa melafalkan bahasa Arab dan juga menguasai i'rab pelan-pelan sedikit demi sedikit dan juga ya bisa membaca kalimat-kalimat yang tidak ada harokatnya. Nah, kalau ada masukan atau apapun itu bentuknya, silakan diberikan saja di grup. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakunallahu khairan ala hudrikunna wa barakallahu fi ulimina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair. Na'am wa Allah iyyakum barik jami'an. ya Ustaz. Wa iyyakum jami'an. Hayyakumullah.